Situs Mbutuh, sebuah makam tempat peristirahatan terakhir dari Sultan Hadiwijaya, yaitu sebagai sultan pada masa era kerajaan Pajang. Namun demikian, sosok dari leluhur kita, yaitu Eyang Hadiwijaya, yang pada awalnya lebih dikenal dengan sebutan Joko Tingkir. Dari sinilah kami mengawali sejauh mana hikayat yang ada pada waktu itu sambung bersambung hingga pada generasi yang sekarang ini. Tentunya sobatku semuanya sudah tidak asing lagi dengan hikayat Joko Tingkir, seorang sosok pemuda yang gagah berani, yang secara metafisika mungkin sudah merupakan suratan mendapatkan wahyu, sampai pada akhirnya menjadi raja dari masa era kerajaan Pajang. Diawali tentunya dari kisah nyata sosok dari Joko Tingkir itu sendiri. Pada waktu itu, pada masa eranya dari Kesultanan Demak yang terakhir, yaitu Sultan Trenggono. Setelah Sultan Trenggono wafat, tahta kerajaan dari Kesultanan Demak itu sendiri mengalami gonjang-ganjing secara silih berganti, saling menikam, saling memusuhi antara saudara yang satu, saudara yang lain, demi mendapatkan siapa yang berhak untuk melanjutkan dari masa kerajaan Kesultanan Demak, di mana pada waktu itu Sultan Trenggono mempunyai 4 putri. Nah, disinilah ketika seorang raja tidak melahirkan atau tidak menurunkan sosok seorang laki-laki menjadi penerusnya. Ketika Sultan Trenggono wafat, semuanya menjadi gonjang-ganjing, saling memperebutkan dari tahta itu. Diawali dari Sultan Prawoto, kemudian Arya Penangsang, yang pada titik akhirnya harus bertanding dengan sosok kita yang satu ini, Joko Tingkir. Dari perjalanan waktu inilah semuanya berawal dari keberadaan Sang Joko Tingkir itu sendiri. Berawal dengan perang tanding
antara Arya Penangsang dengan segala kesaktiannya yang pada waktu itu dibimbing oleh Sunan Kudus dengan kuda pemberani yang kebal senjata dan lain sebagainya, Gagak Rimang. Namun demikian, dari pihak Joko Tingkir, para sesepuh-sesepuhnya yang mendampinginya berupaya bagaimana Joko Tingkir memenangkan perang tanding itu sendiri. Dari petunjuk Ki Juru Mertani yang pada waktu itu merupakan tokoh penasihat yang kondang yang mendampingi Joko Tingkir dalam banyak hal. Ki Juru Mertani pada waktu itu menyarankan agar Joko Tingkir bila bertanding melawan Sang Arya Penangsang yang waktu itu dengan segala kelebihannya, dengan cermat, dengan jeli, sesepuh Ki Juru Mertani mencermati suasana yang ada. Pada waktu itu Gagak Rimang merupakan kuda pemberani dengan segala kesaktiannya. Demikian pula Sang Arya Penangsang yang merupakan anak asuh dari Sunan Kudus yang waktu itu merupakan Sunan sesepuhnya Sunan, mendampingi Arya Penangsang dalam banyak hal dengan pemberaninya. Namun demikian, Ki Juru Mertani berbulan-bulan mencermati, menyikapi semua yang ada. Akhirnya ditemukannya sebuah wangsit yang menuntun Ki Joko Tingkir sebagai anak asuhnya, bagaimana caranya memerangi ataupun memenangi pertempuran itu. Pada waktu itu, secara diam-diam Ki Juru Mertani mencermati hal yang ada. Kuda Gagak Rimang yang sakti mandraguna dan gagah perkasa. Pada saatnya masa birahi, disitulah menjadi masa yang tepat dari pihak Ki Juru Mertani untuk melantunkan sebuah tantangan pertempuran. Tetapi Ki Juru Mertani juga tak kalah cerdik. Dia menyikapi itu dengan membuat berbagai macam cara agar apa yang menjadi kesaktian antara kuda Gagak Rimang dan Arya Penangsang menjadi reda adanya. Pada saat yang tepat, surat tantangan disampaikan kepada pihaknya
Ki Arya Penangsang. Dengan emosinya, dengan segala amarahnya, akhirnya Arya Penangsang meladeni apa yang menjadi tantangan dari Ki Joko Tingkir yang pada waktu itu didampingi oleh Ki Juru Mertani. Mungkin semuanya tak akan mengira, mungkin semuanya juga tak akan pernah sejauh itu untuk melakukan langkah-langkah demi kemenangan Ki Joko Tingkir. Pada hari yang ditentukan, surat tantangan itu pun diladeni dengan Arya Penangsang dengan membawa segala pasukannya dengan gagah beraninya. Namun demikian, Ki Juru Mertani bersama anak asuhnya Ki Joko Tingkir sudah mempersiapkan dengan matang apa yang harus dilakukan. Ketika pada saatnya kuda gagak rimang birahi, masa-masa birahinya memuncak, disitulah Ki Joko Tingkir mulai memerankan apa yang disarankan Ki Juru Mertani. Tentunya seperti apa? Tidak selazimnya, tidak selayaknya bahwa di dalam pertempuran itu membawa atau menunggang kuda ataupun kalau orang Jawa bilang jaran, kuda betina. Mungkin para bini sepuh, para jenderal-jenderal pada waktu itu akan menertawakannya. Ketika seorang kesatria harus bertempur dengan kuda betina. Namun tidak demikian, dengan cara ini menjadi cara yang jitu. Saat yang ditentukan tiba, Ki Joko Tingkir dengan menunggang kuda betinanya yang cantik jelita selalu menggoda dari birahi kuda jantan gagak rimang yang sakti mandraguna waktu itu, dibekali ilmu kesaktian dari Sunan Kudus. Ketika melihat kuda betina yang cantik jelita ditunggangi oleh Ki Joko Tingkir, sontak saat itu juga si kuda gagak rimang menjadi sulit untuk dikendalikan karena nafsu birahinya dari sang kuda jantan. Demikian pula kuda betina yang ditunggangi oleh Ki Joko Tingkir selalu menggodanya. Disitulah puncaknya. Sang kuda gagak rimang yang ditunggangi oleh Arya Penangsang yang satria mandraguna akhirnya tergoda melewati Sungai Bengawan Solo, di mana dari segala pengapesan yang ada pada kuda gagak rimang ataupun
Ki Aryo Penangsang sendiri menjadi tidak berguna sama sekali. Semua ilmu kebalnya menjadi lumpuh dan tidak kebal lagi. Sorak-serai. Saat itu juga Sang Joko Tingkir menyiapkan segalanya. Tepat ketika kuda Gagak Rimang yang gagah perkasa menyeberangi Sungai Bengawan Solo yang menjadi pengapesannya. Sampai ke tepian, saat itulah segala yang menjadi kesaktian Aryo Penangsang maupun kuda Gagak Rimang menjadi tidak berdaya guna. Dengan tombak Kiai Pleret ditancapkan ke perut dari Ki Aryo Penangsang, tembuslah sehingga ilmu kebal itu sendiri sudah tidak berdaya guna. Walaupun perutnya tembus tanpa disadari, dengan gagah perkasa Sang Aryo Penangsang masih kuat melateni apa yang menjadi tantangan dari Ki Joko Tingkir. Disitulah usus dari tubuh Ki Aryo Penangsang ditambatkan pada keris tanpa dia sadari juga. Ketika Joko Tingkir terdesak, maka akan ditancapkanlah keris itu ke tubuh Ki Joko Tingkir. Namun apa yang terjadi? Tanpa disadari pula, Aryo Penangsang saat itu yang terluka di ususnya menjadi putus. Sehingga saat itu juga Aryo Penangsang kalah dan meninggal dunia. Dari awal inilah akhirnya Ki Joko Tingkir menjadi pemenang dan sudah saatnya pula Kesultanan Demak yang melanjutkan. Tetapi dari sesepuh Ki Juru Mertani akhirnya disarankan agar pusat keraton ataupun kerajaan dipindahkan ke Pajang, di mana diharapkan pada suatu hari kelak tidak ada satupun ahli waris yang akan memberontak akan keberadaan kepenerusan dari Kesultanan Demak itu sendiri. Kemudian dari anak-anak Sultan Trenggono yang semuanya adalah wanita diambil istri dari Ki Joko Tingkir. Sehingga untuk mengurangi ataupun menghilangkan segala bentuk pergolakan di kemudian harinya. Namun waktu berjalan jauh harus demikian. Ki Joko Tingkir memerintahkan Kesultanan Pajang dengan segala kearifannya, dengan segala kebijaksanaannya, sehingga semua yang ada di permusuhan pada waktu-waktu dahulu, harapan beliau ada tidak akan terulang kembali. Pajang diperintahkan dengan baik, dengan kondisi semua rakyatnya sejahtera di dalam damai. Hingga pada masa akhir hayatnya,
Ki Joko Tingkir yang bergelar Sultan Hadiwijaya meninggal dunia dan jasadnya dimakamkan di Mbutuh Pelupuh, Sragen, Jawa Tengah, Indonesia. Kepada sobat semuanya, sumangga apabila melakukan wisata religi ke Mbutuh, semua prasarana sudah tertata dengan baik dari kondisi jalan ataupun kondisi menuju ke situs itu sendiri, di mana Ki Joko Tingkir yang bergelar Sultan Hadiwijaya beristirahat di peristirahatannya yang terakhir. Kita selaku generasi sekarang ketika hadir di situ, kita memohon, mendoakan agar semua dari segala perjuangan beliau, semua dari segala kebaikannya kan diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. 1000 kata, 1000 bahasa, yang kuasa kan mendengarnya. Akhir kata dari tautan ini, ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Segala bentuk kekurangannya nantinya sobat-sobatku tercinta yang akan meluruskannya ataupun menambahnya. Tak lupa dari tautan singkat ini, kami haturkan salam sehat, salam persaudaraan, salam santun selalu.